Dan juga Pak Bimaria, Wali Kota Bogor Ya. kemarin juga mendukung Bapak 1000% katanya. Alhamdulillah memang tidak mudah ya. Banyak sekali pasangan kepala daerah itu putus di tengah jalan. Bahkan sejak hari pertama Banyak sudah yang pecah kongsi Pak. ya Angka kemiskinan terbanyak artinya 35% ini masih menerima bansos nih kemarin. Gimana ceritanya? kalau menurut saya 35% itu angka yang moderat ya. Yang menjadi tantangan kita itu adalah lama rata-rata sekolah anak Bogor. Nah, lama rata-rata sekolah anak Bogor di Indeks Pembangunan Manusia itu masih di kisaran 10,5 tahun. Tapi banyak juga provinsi ataupun pemerintah daerah yang dapat WTP, Ya. wajar tanpa pengecualian, tapi banyak juga yang ketangkap sama KPK. Ya makanya tadi kan ini sebagai batu loncatan justru bukan tujuan akhir. Selamat datang di Azure On Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke Posko Bogor Beres Center, posko pemenangan calon wali kota Bogor yang akan berkontestasi pada November 2024 yang akan datang. Calon tersebut adalah Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Dedi Rahim. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya panggil Kang ya. Boleh. Ya, Saya Kang panggilnya Bang. Boleh Edi aja atau Pak gimana? Edi ya, Boleh. Pak Kang Edi ya. Ya, boleh, Kang Kalau Edi. di Bogor kita panggilnya Kang, Kang, juga. ya juga. Ya, ya. Kang Edi ya. Iya. Gimana Kang? Kang Dedi, saya lihat di IG Bapak ini kan Bapak juga ikut off-road ini gimana nih? Hobinya atau gimana nih? Sebetulnya hobi turunan ya. Oh ya? Dulu ayah saya penggemar Jeep. Ya, jadi beliau punya beberapa lokasi kebun di sekitaran Bogor dan biasanya kalau dari rumah ke kebun itu dia naik Jeep. Oh. Nah jadi saya meneruskan kebiasaan beliau aja, Oh, almarhum. Dulu dari Kebunnya rumah. sangat berat. Ya medan berat. lumayan medannya cukup berat waktu itu. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai aspal. Pada saat saya masih sampai dengan saya kuliah, jalanannya masih batu. Jadi kita pakai mobil Jeep ya. Dan itu kemudian diteruskanlah kebiasaan naik mobil Jeep itu jadi hobi sekarang sekarang jadi ya? hobi off-road itu untuk ini aja, untuk menghibur diri. Iya, iya, iya. Ya. Pas weekend hilangin stres itu ya. Ya, pokoknya ada kesempatan bareng teman-teman komunitas off-road ya kita jalan bareng-bareng. Ya. Itu Kang Edi. Ya. Ini kan survei untuk calon wali kota Bogor mendatang ini kan Bapak elektabilitasnya tinggi sekali nih. Apa tanggapan Bapak? Ya tentu bersyukur karena kalau buat saya tentu ini merupakan sebuah apresiasi dari masyarakat terkait dengan kerja-kerja selama mungkin menjadi wakil wali kota. Betul. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya instan karena biar bagaimanapun juga sebuah perjalanan dengan elektabilitas yang cukup baik itu melalui sebuah proses yang cukup panjang. Ya. Kinerja dan apa yang sudah diperbuat ya. Betul ya. Jadi bukan hanya 1-2 hari lah. Ini kan sebuah penghargaan dari masyarakat bahwa kita punya track record yang mungkin dianggap memenuhi standar yang mereka harapkan begitu. Iya. Ya. Jadi juga posko Bogor Beres ini juga posko pemenangan Kang Dedi di sini ya. Ya ini menjadi sebuah tempat yang kita siapkan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai hal. Jadi saya sengaja begitu saya purna tugas di akhir bulan April kemarin, banyak masyarakat yang bertanya, pingin ngundang, pingin kita ikut dalam berbagai kegiatan, bahkan mereka juga ingin berpartisipasi dalam acara-acara. Nah, mereka tentu bertanya, di mana kira-kira alamat suratnya atau alamat kirim undangannya ya. Kita siapkan, ini tempat di Bogor, di Jalan Cermai nomor 12, di area Taman Kencana. Ya. Sini enak, tempatnya sejuk dan bangunannya sepertinya bangunan zaman Belanda ini ya. Ya betul, ini memang masuknya wilayah area komunitas orang-orang Belanda zaman dulu. Iya. Nah, ini bangunannya juga masih cukup unik ya, antik ya. Iya.
Nah, ini kita pelihara dan rata-rata yang datang ke sini senang karena memang suasananya masih asri ya. Asri dan adem. Ya, Ya. Kira-kira untuk mencalonkan jadi wali kota Bogor mendatang ini kendaraan politiknya selain PAN apakah yang lainnya juga sudah dapat? Ya, karena saya awalnya itu diberikan semacam rekomendasi dari Partai Amanat Nasional dan Partai Amanat Nasional ini kan dalam koalisi nasionalnya disebut Koalisi Indonesia Maju. Nah, kita turunkan di Kota Bogor menjadi Koalisi Bogor Maju. Nah, ini sudah ada beberapa partai yang menyatakan diri bergabung. Ada selain PAN itu ada Partai Demokrat, ada Golkar, ada PSI. Nah, dan tentu kita masih mengharapkan beberapa partai yang lain untuk terus bisa bergabung ya bersama-sama dalam rangka membangun Kota Bogor lebih baik lagi ke depan. Total suara yang dibutuhkan untuk supaya bisa memenuhi syarat. Kalau daftar pemilih, kalau tidak salah sampai dengan 2024 itu perkiraannya lebih dari 820-an ribu. Ya tentu kalau dari jumlah maksimal yang harus kita raih ya sebanyak mungkin, ya kita pinginnya tentu masyarakat Bogor tidak perlu kemana-mana lah. Ya kita sama-sama melanjutkan pembangunan Kota Bogor yang sudah baik dan tentu masyarakat bisa menilai track record, kemudian juga latar belakang, termasuk juga karya-karya yang sudah kita persembahkan untuk masyarakat Kota Bogor. Dan juga Pak Bimaria, Wali Kota Bogor kemarin juga mendukung Bapak 1000% katanya. Alhamdulillah memang tidak mudah ya. Banyak sekali pasangan kepala daerah itu putus di tengah jalan. Bahkan sejak hari pertama banyak pecah kongsi Pak. Ya, sejak hari pertama sudah pecah kongsi itu banyak. Tapi saya dan Kang Bima, saya sangat menjaga, saya sangat menghormati dan tentu perjalanan pemerintahan itu harus berjalan dengan baik. Masyarakat harus menilai bahwa pemimpin-pemimpinnya juga kompak dan tentu bisa mendekatkan mimpi antara keinginan masyarakat dengan terwujudnya mimpi itu tentu hanya bisa terlaksana kalau pemimpin-pemimpinnya saling harmonis dan saling berkomunikasi dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi mungkin dari pengalaman sebagai wakil wali kota ini, mungkin di kepala Bapak itu udah banyak nih apa yang harus dilakukan kalau nanti terpilih sebagai wali kota Bogor. Ya, persoalan perkotaan modern itu kan dinamis ya. Yang paling bisa kita capture di depan mata kita misalnya persoalan lalu lintas. Persoalan infrastruktur, di luar persoalan pendidikan, kesehatan, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita dorong. Yang pertama tentu bagaimana urusan lalu lintas, infrastruktur tentang jalan, jembatan, dan juga sarana prasarana pendukung itu harus juga kita perhatikan. Ya di luar itu namanya pembangunan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi pembangunan manusia. Jadi bukan hanya infrastruktur saja, tetapi juga kultur harus dibangun. Nah, tetapi rata-rata pendekatan, kalau yang saya amati ya bahwa semua itu tentu harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, baru kultur bisa terbangun. Ya itu yang jadi prioritas juga kita. Perekonomian bisa jalan ya. Setelah itu baru murah. Dengan sendirinya nanti ikutannya banyak, ikutan di bidang ekonomi, ikutan di bidang perdagangan, jasa itu akan dengan sendirinya mengikuti dari belakang. Nah, cuman masalahnya nih Bogor kan masih menjadi kota angka kemiskinan terbanyak, artinya 35% ini masih menerima bansos nih kemarin. Gimana ceritanya? Kalau menurut saya 35% itu angka yang moderat ya. Jadi artinya begini, tentu pemerintah juga harus lebih selektif sebetulnya. Jadi masalah utamanya itu adalah masalah data. Data dan informasi yang akurat itulah yang seharusnya menjadi poin utama di dalam tadi penyaluran bantuan sosial. Jadi bisa jadi penerima ini juga tidak tepat sasaran. Jadi bukan dari jumlahnya, tapi kadang-kadang memang bagaimana data dan informasi yang akurat ini kemudian akan memperbaiki, memfilter seluruh informasi terkait dengan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Tapi waktu penerimaan bansos kemarin, apakah dari Kementerian Sosial tidak berkoordinasi dengan
Kota Oh, Bogor? tentu berkoordinasi. Tentu tentunya data itu berkoordinasi. didapatkan dari koordinasi. Ya, kadang-kadang kan gini, data itu kan sifatnya tadi dinamis. Jadi bahkan orang cenderung mungkin ya memprioritaskan masuknya data bantuan itu bisa jadi dari lingkungan sekitarnya dulu. Ya misalnya ada orang yang disurvei ya, kemudian tentu ditanya kira-kira siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Ya tentu dia akan prioritaskan orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, padahal belum tentu sesuai dengan kriteria yang dimaksud penerima bantuan sosial. Jadi memang ke depan juga ini persoalan data, ya, keakuratan data. Siapa saja yang harusnya bisa menerima bantuan sosial lebih dicermati lagi dan lebih menjadi satu perhatian kita agar tidak salah sasaran. Nah, ini juga satu hal lagi, Bogor ini termasuk 10 besar penyumbang angka pengangguran untuk Jawa Barat nih, tahun 2023 ini gimana ceritanya? Ya sebetulnya memang begini, kita harus lihat ya, harus lihat fakta di lapangan. Saya kelalang keliling nih ke wilayah, jarang sekali ketemu sama laki-laki dewasa yang sedang ada di rumah. Oh, jadi produktif kerja ya? Jadi kalau kita lihat faktanya, kalau nggak ada di rumah, pasti beraktivitas kan gitu kan. Dan kebanyakan yang ada di rumah, apalagi hari Senin sampai Jumat ya, biasanya kan ibu-ibu. Nah, itu fakta yang ada di lapangan. Tetapi kalau kita bicara jumlah pengangguran terbuka, kita lihat dulu bagaimana menghitungnya. Nah, jangan-jangan status pekerja harian lepas dianggap pengangguran terbuka, kan gitu kan. Padahal namanya buruh harian lepas itu bisa jadi mereka bekerja sebagai mitra ojol misalnya kan, atau buruh harian lepas ini mereka wirausaha di pasar, ya bisa jadi mereka menjadi pekerja-pekerja yang memang bukan terdaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, tapi tetap bekerja setiap harinya. Tapi bekerja, ya bisa jadi serabutan. Jadi memang angka ini tidak selalu berbanding lurus dengan fakta. Nah artinya ini harus jadi catatan, dan kalau memang betul itu terjadi pengangguran terbuka, ya kita harus perbaiki. Nah, fakta yang kedua apa? Jangankan cari pegawai ya, yang sifatnya formal. Kita cari pembantu rumah tangga, cari supir, susah juga. Ya, karena tadi memang kalau dilihat betul nggak penganggurannya banyak, tetapi faktanya kita mencari pegawai untuk restoran, untuk hospitality bisnis, itu sulitnya setengah mati. Jadi memang ini yang harus kita cermati, bagaimana menghitung ulang, dan tentu tadi membuat masyarakat ini kalau memang dia buruh harian lepas, tentu harus lebih fair ya, bahwa memang mereka tidak dikategorikan sebagai pengangguran. Ya tetap mereka bekerja. Atau mungkin mereka kerja di Jakarta tapi nggak dicatat barangkali di sini. Bisa jadi banyak sekali faktor, dan saya yakin ya, dalam kondisi yang ekonomi yang tidak terlalu baik ini juga masyarakat kan tetap punya semangat untuk mencari penghasilan, penghidupan. Jadi bukan kemudian tidak berstatus sebagai pegawai swasta, tetapi kemudian mereka diam saja di rumah. Saya yakin mereka tidak begitu. Kembali ke pemutaran data nih ya. Salah satunya ya, Supaya lebih tepat itu. Betul. Ya. Itu Kang Edi. Tapi ada satu hal lagi yang ada di di bidang pendidikan. Ini kan saya dengar banyak juga sekolah-sekolah di Bogor ini yang mungkin perlu diperhatikan untuk perbaikannya selama itu. Ya memang begini, kalau kita bicara indeks pembangunan manusia Kota Bogor, yang menjadi tantangan kita itu adalah lama rata-rata sekolah anak Bogor. Nah, lama rata-rata sekolah anak Bogor di indeks pembangunan manusia itu masih di kisaran 10,5 tahun. Artinya di kelas berapa dia? Ya paling tidak kelas 1 atau kelas 2 SMA. Nah persoalannya, pendidikan di tingkat SLTA itu bukan kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, tetapi tingkat provinsi. Nah, bisa jadi ini terkait dengan rasio dan sebaran sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mungkin banyak, tapi kalau sekolah negeri kan di Bogor hanya ada 10 SMA negeri. Ya, di luar ada SMK, kemudian juga yang di bawah Kementerian Agama ada MAN ya.
Nah ini jumlahnya dan sebarannya rasionya harus diperbaiki memang. Supaya apa? Tidak lagi ada kendala di urusan PPDB online, tidak ada lagi kendala di bidang zonasi. Jadi memang kalau sebarannya sudah merata, kemudian rasionya juga lebih masuk akal, nah persoalan putus sekolah di tingkat SLTA ini bisa kita hindari. Tetapi bagaimana pemerintah daerah kemudian mengatasi persoalan ini? Kita banyak sekali mendukung pendirian namanya PKBM. Jadi mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah formal, mereka bisa menuntaskannya melalui PKBM. Ambil paket C ya, paket A, paket B kalau memang mereka belum selesai. Nah ini kita berikan kemudahan dan rata-rata kan relatif mungkin bayarannya juga tidak mahal. Jadi itu sebagai jalan keluar ya untuk mengatasi persoalan pendidikan. Apa mungkin kedepannya juga ada mau dioptimalkan sekolah vokasi barangkali supaya lebih siap untuk kerja mereka ini? Betul, sebetulnya di SMK di Kota Bogor cukup banyak dan hasilnya juga saya pikir menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ada salah satu SMK swasta ya di wilayah Bogor Timur itu lulusan-lulusannya itu sudah berkiprah di mancanegara. Oh, Ya mereka sudah berkiprah di bidang hospitality, pelayaran, perhotelan, bahkan juga ada yang di bidang multimedia. Jadi memang unggulan-unggulan yang bisa kita dorong, kita kembangkan, kita coba untuk dorong dan kembangkan. Di samping itu permintaan tenaga kerja kita ya di luar negeri itu cukup tinggi, terutama dari Jepang, Korea dan Eropa. Nah, cuman yang menjadi perhatian adalah di bidang-bidang kesehatan. Nah, bidang-bidang kesehatan ini kan lebih terlalu spesifik ya. Misalnya di bidang keperawatan. Nah, di bidang keperawatan ini tentu baiknya itu juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. nah kalau untuk Kota Bogor ini kira-kira apa yang mau ditonjolkan? Mungkin hasil pertaniannya atau apa kira-kira? Kota Bogor ini kan kota perdagangan dan jasa. Kalau di bidang pertanian kita nggak terlalu banyak. Cuman memang Kota Bogor ini punya keunggulan-keunggulan di mana misalnya perguruan tinggi yang cukup representatif ya, yang cukup baik ini banyak. Salah satunya kan Institut Pertanian Bogor. Nah, Institut Pertanian Bogor ini juga menjadi partner strategisnya pemerintah kota, ya, bersinergi dan berkolaborasi bukan hanya untuk pengembangan turunan produk pertanian, tetapi juga sampai dengan pengembangan riset, packaging dan pemasaran. Jadi memang urusan-urusan seperti ini harus kolaborasi lintas bidang. Dan untuk sektor jasa dan perdagangan ini terus terang menjadi tumpuan pendapatan ya dari pemerintah kota, pendapatan asli daerah Kota Bogor, khususnya dari sektor perdagangan dan jasa. Tapi apakah karena Bogor ini sebagai kota istilahnya dari pinggir-pinggiran Kota Bogor ini pertaniannya banyak nih. Apakah terpikir nggak Bogor ini mungkin jadikan satu kota industri untuk mengakomodasi produk-produk pertanian dari Bogor sekitarnya? Nggak jauh dari sini, ini kurang lebih ada mungkin sekitar 200 meter dari sini ada pusat riset pengembangan produk-produk pertanian. Jadi mungkin nanti Kang Edi boleh mampir ya di Taman Kencana, itu ada sebuah pusat riset, pusat penelitian di mana memang produk-produk pertanian itu kemudian dikemas sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa menjadi produk-produk yang ujung-ujungnya bisa dipasarkan dan bisa sampai dengan kualitasnya sampai dengan kualitas ekspor. Nah itu sudah kita lakukan, terutama dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan di sini IPB lah sebagai ujung tombaknya. Dan itu saya pikir tinggal nanti bagaimana ke depan kita kolaborasikan lagi, kita sinergikan lagi potensi-potensi yang ada, termasuk juga bagaimana dengan kabupaten kita kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih strategis dan menguntungkan bagi semua pihak, terutama masyarakat pelaku usaha di bidang pertanian. Gimana kalau sektor pariwisata? Kota dan Kabupaten Bogor ini sampai dengan saat ini kan memang jadi tujuan pariwisata di wilayah Jabodetabek khususnya.
Dan tentu menjadi perhatian utama. Kenapa? Karena memang kita ingin ke depan itu Kota Bogor bukan hanya kota pendidikan saja, tetapi kota riset dan kota wisata. Nah, mengembangkan kota wisata ini tentu banyak aspek yang harus dipikirkan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin kota seperti Bogor ini kan tidak mungkin hanya menumpu kepada kebun raya. Yeah. Nah, kita harus ada terobosan, inovasi, harus ada ide-ide kreatif, bagaimana kemudian Kota Bogor ini menjadi tujuan utama kepariwisataan, tetapi dengan tujuan-tujuan yang lebih variatif, bukan hanya ke kebun raya saja, bukan hanya ke Istana Bogor saja, tetapi yang kita akan kembangkan misalnya bagaimana destinasi wisata di wilayah Bogor Barat, misalnya di Situ Gede ya, berdampingan dengan hutan C4 itu juga bisa dijadikan sebagai destinasi utama kepariwisataan Kota Bogor ke depan. Kemudian di wilayah Bogor Timur misalnya, kita punya lahan cadangan pertanian yang kalau kita olah sedemikian rupa itu menjadi semacam etalase bagaimana masyarakat bisa belajar pertanian. Tapi model pertanian perkotaan atau urban farming. Nah, itu kita kembangkan juga ke depan. Kemudian di wilayah Bogor Selatan misalnya ada banyak sentra-sentra tanaman hias yang memberikan kontribusi untuk pemasaran tanaman hias nasional. Itu juga kita bisa jadikan sebagai pusat-pusat destinasi kepariwisataan penunjang selain yang tadi ya, alam, pegunungan, kemudian juga curug yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi kalau Kota Bogor kan terbatas. Terjun curug deh. Ya kalau curug kan adanya di wilayah kabupaten. Kabupaten Kalau di kota kan nggak ada. Jadi kita harus kemas sedemikian rupa potensi-potensi tujuan kepariwisataan masa depan Bogor yang memang saat ini sedang kita kembangkan berupa kampung-kampung wisata atau kampung-kampung tematik yang sudah kita bangun. Kang Deddy kan pernah bertugas di KPK selama 12 sampai 13 tahun. Hampir 13 tahun saya. Nah, boleh cerita sedikit nih tentang pengalamannya di KPK gimana? Ya tentu begini, kalau saya melihatnya KPK dengan pemerintah daerah ibaratnya yang satu itu teori gitu kan, tetapi di pemerintah daerah ini prakteknya, ujiannya. Jadi memang di satu sisi kita memahami bahwa pemerintah itu punya keinginan bagaimana menjadikan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, tetapi kemudian bagaimana mengimplementasikannya secara real di lapangan. Nah itu ada seninya, Kang Edi. Seninya apa ya? Seninya tadi kita ingin ya birokrat yang ada di pemerintah itu bersama-sama mendorong pemerintahan yang lebih sifatnya lebih bersih korupsi, ya. Good governance gitu kan, atau clean government. Nah itu perlu effort, perlu perjuangan, perlu kebersamaan, dan semuanya tentu bukan hanya teori tetapi juga harus dipraktekkan. Ya. Mungkin dari Kang Deddy sebagai pimpinan atau wali kota Bogor nanti kalau terpilih mendatang, mungkin barangkali dengan pengalaman Bapak di KPK bisa juga ikut mengawasi agar aparat di bawah Bapak itu semua bisa lebih praktek bersih birokrasi. Ya, di satu sisi kan begini, alhamdulillah Kota Bogor sudah 7 kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. 5 tahun terakhir di mana saya juga ikut di dalamnya, tentu ini menjadi dorongan bagi birokrasi untuk ikut. Jadi bukan hanya semata-mata status WTP ini menjadi tujuan akhir, tetapi justru ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki sistem. Karena kalau sistem tidak diperbaiki misalnya, tentu akan menghasilkan orang-orang yang nantinya terjebak atau terjerat ya dalam praktek-praktek yang koruptif ya. Nah ini yang sebetulnya dari bagaimana kita menyajikan laporan dari langkah-langkah manajemen birokrasi yang bersih dan transparan tadi, kemudian juga menghasilkan orang-orang yang mempunyai nilai integritas yang tinggi. Maaf, tapi banyak juga provinsi ataupun pemerintah daerah yang dapat WTP
Ya. wajar tanpa pengecualian, tapi banyak juga yang ketangkap sama KPK. Ya makanya tadi kan ini sebagai batu loncatan justru bukan tujuan akhir. Nah dengan manajemen birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, maka ada pembelajaran dari para birokrat ini untuk bagaimana mengelola integritas kan gitu kan. Jadi tidak cukup laporannya saja, tetapi harus ditunjang oleh pribadi-pribadi yang punya integritas. Supaya apa? Supaya tidak koruptif kan gitu kan. Tidak akal-akalan, tidak kemudian kalau bahasa umumnya itu teknik gitu kan. Atau tergiur sama tawaran. Ya, itu kurang lebih. Nah, cuma memang kalau pengalaman saya nomor satu itu adalah memberikan contoh saja. Jadi nggak usah diomongin, oh kamu jangan korupsi ya, kamu jangan korupsi. Tapi bagaimana kita mencontohkan aja. Ya, memberi contoh teladan dan juga mungkin sistemnya diawasin ya. Iya. Nah, Kan yang berat itu. Jadi kadang-kadang kan karena birokrasi terbebani, ada keinginan-keinginan, ada tuntutan-tuntutan dari pimpinan, maka di level implementasi, di level teknis itu kan mencari-cari. Iya, jadi ikut-ikutan jadi. Dan bukan hanya ikut-ikutan, tetapi menginisiasi. Kalau ada tuntutan dari kepala daerah. Nah, kalau tidak ada tuntutan dari kepala daerah, justru kepala daerahnya memberikan keteladanan, mudah-mudahan di bawahnya tidak ikut-ikutan atau tidak dibebani tadi. Tidak ada beban. Ya kan yang ada beban misalnya ada beban untuk pembiayaan sesuatu. Maka di bawah itu kan mencari uangnya dari mana, mendapatkan itu kan dapatnya dari mana kan gitu kan. Itulah beban. Nah, kalau kita tidak memberikan beban itu, justru memberikan hadiah dalam bentuk tadi meringankan beban mereka, ya itulah hadiah dari kita yang terbaik buat mereka. Dan dulu juga pernah jadi direktur LHKPN di KPK ini. Nah ini kira-kira menurut Bapak gimana nih? Selama ini kepala daerah udah melaporkan dengan baik atau gimana? Saya pernah jadi PLT direktur LHKPN ya beberapa waktu. Memang tujuannya kan memberikan semacam bukan pemberian kewenangan, tapi bagaimana setiap orang itu tentu harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil kekayaan yang mereka peroleh dari sumber-sumber pendapatan yang sah kan gitu kan. Kan itu dulu yang harus dijadikan catatan. Jadi ada fungsi kontrol di situ. Jadi orang tidak bisa semena-mena terima ini kemudian ada uang yang tidak jelas dari mana. Kemudian ada misalnya gratifikasi atau yang lain-lain. Kan itu dalam rangka tadi bagaimana secara umum itu kita cegah hal-hal yang nantinya dapat merusak tatanan birokrasi. Makanya fungsi kontrol ini kita pakai sebagai alat untuk bagaimana upaya-upaya pelaksanaan birokrasi ini tidak melenceng kan gitu kan. Tapi biasanya pada saat menjabat kan laporan kekayaannya itu tidak pernah ditanya dari mana dapatnya, kan yang penting dilaporkan, kecuali setelah menjabat lonjak tinggi baru mungkin diperiksa ini dari mana ini. Sebetulnya gini, kalau dari pengalaman saya, lonjakan tinggi itu kan bisa jadi dari perubahan nilai NJOP atau harga tanah kebanyakan. Ya, rata-rata NJOP. Jadi tidak perlu khawatir ya. Atau harga aset yang meningkat atau harga surat berharga atau logam mulia kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting asal muasalnya tadi. Pada saat mereka mendapatkan logam mulia itu dari mana? Kan bisa dipertanggungjawabkannya misalnya dari waris, bisa dari usaha sendiri bisa buktikan dari mana? Ya dari gajinya gitu. Tapi kan nggak pernah dilakukan pembuktian terbalik, kan ada masalahnya. Di hukum kita belum ada pembuktian terbalik, tetapi kan nomor satu bagaimana fungsi kontrol dan juga setiap orang itu bisa mempertanggungjawabkan saja. Itu sudah cukup untuk tahapan ini. Terus nanti Pak, kalau Bapak ini terpilih nih, apa yang akan Bapak perbuat supaya Bogor ini makin maju ini? Selain yang tadi, apa lagi? Ya, yang pertama begini, kita harus punya yang namanya ultimate goals-nya ya. Ujung-ujungnya itu apa sih? Ujung-ujungnya itu masyarakat sejahtera. Nah, sejahtera ini kan tentu diawali dengan insentif yang diberikan juga oleh pemerintah. Kemudahan berusaha misalnya, kemudahan akses lalu lintas atau akses kepada permodalan. Nah, jadi
itu dulu. Nah, goalsnya bagaimana mensejahterakan rakyat. Kemudian tentu di tengah-tengahnya itu kita punya tema. Bogor ini mau dibawa kemana kan gitu kan. Kalau kita bicara yang namanya potensi Kota Bogor ini beda loh sama kota-kota lain. Ya kan? Mana ada kota di tengah-tengahnya ada kebun raya. Hanya Bogor kan. Ada istana lagi ya. Ada istana pula. Ya kan? Pohonnya banyak benar. Jadi tentu kita harus mempertahankan sampai kapanpun Bogor ini sebagai green city atau kota yang hijau. Nah, kota yang hijau ini bukan hanya jumlah pohonnya saja, tetapi bagaimana misalnya tingkat polusinya semakin lama semakin rendah. Kalau tingkat polusinya semakin lama semakin rendah, masyarakatnya akan semakin sehat kan gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian effortnya apa aja? Nah, lalu lintasnya diperbaiki dong. Di tengah kota jangan banyak polutannya, jangan banyak polusi udaranya. Mungkin kendaraan umum kali, angkot-angkot juga bisa kalaupun dibatasi misalnya ya. ada kendaraan angkutan umum, angkutan massal publik, tadi. harus beralih ke angkutan massal. Angkutan massalnya yang bagaimana? Yang mungkin yang energinya bukan energi fosil lagi, tetapi mungkin pakai energi yang lebih ramah lingkungan. Atau apa misalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bogor ini tadi saya sampaikan, Bogor ini banyak sekali lembaga-lembaga riset. Ya. Riset pertanian, perkebunan, bahkan perikanan ada di Bogor semua. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada ini menjadi sumber pendapatan masyarakat. Ya, jadi sebagai pertama tadi green city, kemudian research city kan gitu kan, atau kota pendidikan. Karena apa? Karena di sini ada IPB, ada Universitas Pakuan, kemudian juga ada Universitas Ibnu Khaldun, ada lagi IBIK ya, Kesatuan, kemudian ada banyak lagi sekolah-sekolah, termasuk IPB vokasi juga cukup besar ada di Kota Bogor. Jadi memang potensi-potensi ini harus kita kembangkan. Yang tadi tujuan utamanya adalah bagaimana dengan predikat Kota Bogor, kota yang hijau, kota yang kota riset, kota wisata ini kemudian menunjang kesejahteraan masyarakat. Ya. Kurang lebih itu. Ya, ini karena terbatasnya waktu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Kang Deddy. Apa harapan dan apa saran Kang Deddy supaya generasi muda kita itu siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Yang pertama, jangan yang susah-susah sebetulnya ya. Yang pertama, yang harus generasi muda pegang itu adalah bagaimana mereka menjaga reputasi. Nomor satu itu. Jadi jangan ada hal-hal yang kemudian nantinya bisa merugikan nama baik kalau satu saat generasi muda punya kesempatan. Jadi contoh sederhana ya, kalau waktu SD pernah nyolong sendal, gitu kan, kalian nanti ketemu pada saat udah kerja, reunian sama teman-teman, predikat itu nggak akan hilang. Oh si A itu tukang nyolong sendal kan gitu kan. Nah bagaimana reputasi itu dibangun? Menjaga nama baik ya. Menjaga nama baik diri, menjaga nama baik keluarga, itu yang paling penting. Jadi jangankan nyolong sendal, apalagi nanti urusannya narkoba, apalagi urusannya tawuran, ya apalagi urusannya sampai ke kriminal, kan itu yang harus kita jaga. Yang kedua, cintai apa yang kalian minati dan kalian kuasai kan gitu kan. Jadi nggak usah pengen ahli di semua bidang. Kalian ahli di bidang fotografi, jalanin itu aja sampai dengan kalian ahli. Orang-orang mungkin menjadikan kalian itu sebagai tempat bertanya misalnya. Ya, sebagai pakarnya. Ya, sebagai pakarnya. Dan yang tentu yang paling penting adalah konsisten kan begitu kan. Jangan baru ahli di bidang ini belum terlalu ngetop, udah pindah lagi kan gitu kan. Nah, jadi hal-hal sederhana sebetulnya. Jadi artinya menjaga reputasi, kemudian juga terus mendalami apa yang kalian minati, apa yang kalian kuasai, dan tentunya tadi jangan lupa ditambah dengan ilmu akademis yang cukup ya. Jadi biar nanti teori dan skillnya juga bagus. Betul. Ya. Jadi memang nggak cukup memang misalnya gini, saya ahli fotografi tapi saya SMA aja nggak cukup. Jadi memang semakin tinggi ya tentu penghargaan akan lebih mudah kalian dapat kan gitu kan. Saya pikir itu ya hal-hal sederhana. Juga karakter juga harus bagus. Tentu di luar itu kita minta sama
Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, ditambah bagaimana kalian menjadi pribadi-pribadi hebat yang punya karakter berintegritas kan gitu kan. Apa sih berintegritas? Ya pertama misalnya jujur, kemudian punya kepedulian, juga mandiri, ya. Kemudian harus ada disiplinnya juga kan gitu kan. Bertanggung jawab. Ya, jadi memang contohnya gini, dari riset katanya ya, orang-orang yang sukses ini dari kecil itu selalu membersihkan, melipat selimut atau membereskan kamar tidurnya sendiri. Hal-hal kecil ya. Iya, itu dari riset loh, bukan katanya-katanya. Jadi orang-orang besar itu dimulai dari kamarnya dulu, diberesin, dirapihin, hal-hal kecil. Jadi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan ya, kepedulian, kemudian tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan dan keberanian, terakhir punya rasa keadilan. Nah, itu paling penting. Kalau kalian semena-mena, ya nggak peduli, kemudian nggak adil, orang juga nggak akan pernah sayang sama kita kan gitu kan. Nah itu harus ditunjukkan, harus bisa dirasakan juga sama orang lain. Jadi nilai-nilai integritas itu menjadi penting, menjadi bahan, menjadi modal kita untuk bisa maju dan istilahnya dipercaya sama orang. Ya. Makasih Kang Dedi atas waktu dan tempatnya yang luar biasa ini. Sudah berkenan bincang-bincang di podcast Eser On. Terima kasih Kang Edi. Makasih. Ini sebuah kehormatan buat saya. Ya, makasih. Demikian Sobat Eser On, Edi Sharing and Discussion, obrolan saya dengan Kang Dedi Rahim. Beliau adalah calon wali kota Bogor 2024-2029 yang akan berkontestasi pada bulan November yang akan datang. Ingat pesan beliau, kita harus selalu menjaga nama baik sejak kita kecil, agar itu menjadi catatan kita sampai ke depannya, sampai kita tua, tetap mempunyai reputasi yang baik. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik sama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.